Tahukah kalian bahwa ada seorang nabi yang memiliki kekuatan luar biasa untuk menghentikan hujan selama 3 tahun penuh, menghidupkan orang mati, dan bahkan naik ke langit tanpa merasakan kematian? Kisah ini begitu menakjubkan hingga diabadikan dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya. Namanya adalah Nabi Ilyas alaihi salam, seorang nabi yang hidupnya penuh dengan mukjizat yang menggetarkan jiwa dan perjuangan melawan kezaliman yang akan membuat kalian terpukau dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara seiman. Selamat datang di channel kita yang selalu menghadirkan kisah-kisah para nabi dan rasul yang penuh hikmah. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Hari ini, kita akan menyelami kisah lengkap Nabi Ilyas alaihi salam, seorang nabi yang namanya mungkin tidak sepopuler Nabi Musa atau Nabi Isa, namun kisah hidupnya begitu luar biasa dan penuh dengan pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Nabi Ilyas alaihi salam, yang dalam bahasa Ibrani dikenal sebagai Elijah, hidup pada masa yang sangat kelam dalam sejarah Bani Israel. Ini adalah era ketika Raja Ahab memerintah kerajaan Israel bagian utara, sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Raja Ahab bukanlah seorang penguasa yang adil, ia justru seorang raja yang zalim dan telah menyimpang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat keadaan semakin buruk adalah istrinya, Ratu Jezebel, seorang putri dari Raja Sidon yang membawa penyembahan berhala Baal ke dalam kerajaan Israel. Baal adalah dewa yang dipercaya oleh bangsa-bangsa kafir pada masa itu sebagai dewa kesuburan, hujan, dan badai. Penyembahan terhadap Baal melibatkan ritual-ritual yang sangat keji, termasuk pengorbanan manusia dan praktek-praktek maksiat yang sangat menjijikkan. Ratu Jezebel tidak hanya mempromosikan penyembahan Baal, tetapi juga secara aktif membunuh para nabi dan orang-orang saleh yang masih berpegang teguh pada tauhid. Dia mendirikan altar-altar untuk Baal di seluruh negeri dan memaksa rakyat untuk menyembah berhala tersebut. Di tengah kegelapan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Ilyas alaihi salam. Beliau lahir di daerah Gilead, sebuah wilayah di sebelah timur sungai Yordan yang terkenal dengan kesuburannya. Sejak kecil, Nabi Ilyas sudah menunjukkan tanda-tanda ketakwaan yang luar biasa. Beliau sangat rajin beribadah, sering berpuasa, dan selalu mengingat Allah dalam setiap nafasnya. Ketika Allah memberikan wahyu kepadanya untuk menjadi nabi, beliau menerima amanah tersebut dengan penuh kerendahan hati dan keteguhan. Tugas pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Ilyas adalah menghadapi Raja Ahab secara langsung. Bayangkan betapa beraninya seorang nabi yang datang ke istana raja yang berkuasa penuh, didampingi oleh istri yang kejam dan tentara-tentara yang siap membunuh siapa saja yang menentang mereka. Namun Nabi Ilyas tidak gentar sedikit pun. Dengan penuh keyakinan, beliau masuk ke istana dan berhadapan langsung dengan Raja Ahab. Pertemuan itu dimulai dengan kata-kata yang sangat tegas dari Nabi Ilyas. Beliau berkata kepada Raja Ahab, "Demi Allah yang hidup, Tuhan Israel yang aku layani, tidak akan ada embun atau hujan dalam beberapa tahun ini kecuali atas perintahku." Pernyataan ini bukan hanya sekedar ancaman kosong, tetapi sebuah mukjizat yang akan segera terwujud. Nabi Ilyas menyampaikan bahwa karena Raja Ahab dan rakyatnya telah menyekutukan Allah dengan menyembah Baal, maka Allah akan menunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa atas hujan dan kesuburan. Raja Ahab tentu saja marah besar mendengar pernyataan tersebut. Bagaimana mungkin seorang yang dianggapnya hanya nabi kampungan berani mengancam seorang raja yang berkuasa? Namun sebelum Raja Ahab sempat memerintahkan tentara-tentaranya untuk menangkap Nabi Ilyas, beliau sudah pergi meninggalkan istana atas petunjuk Allah. Dan benar saja, sejak hari itu langit Israel menjadi seperti tembaga yang keras. Tidak ada setetes hujan pun yang turun ke bumi. Awan-awan menghilang, mata air mulai mengering, dan tanaman-tanaman mulai layu. Yang mengejutkan adalah kondisi ini tidak hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu, tetapi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sementara itu,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ilyas untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Di tempat yang terpencil ini, Allah memberikan mukjizat yang luar biasa untuk menunjukkan pemeliharaannya terhadap nabinya. Setiap pagi dan sore, burung-burung gagak datang membawa roti dan daging untuk Nabi Ilyas. Ini adalah mukjizat yang menakjubkan karena burung gagak secara alami adalah burung yang rakus dan tidak suka berbagi makanan. Namun atas perintah Allah, mereka menjadi pelayan setia yang membawa rezeki untuk Nabi Allah. Nabi Ilyas minum dari air sungai Kerit yang masih mengalir meskipun di tempat-tempat lain sudah kering. Selama berbulan-bulan, beliau hidup dalam kesederhanaan di tepi sungai tersebut, menghabiskan waktu dengan beribadah, berzikir, dan berdoa kepada Allah. Ini adalah periode pembinaan spiritual yang sangat penting bagi Nabi Ilyas sebelum menghadapi ujian yang lebih besar. Namun setelah beberapa lama, karena kemarau yang berkepanjangan, akhirnya sungai Kerit pun mulai mengering. Pada saat itulah Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Ilyas untuk pergi ke kota Sarfat di wilayah Sidon. Allah berfirman kepadanya bahwa di sana ada seorang janda yang akan merawatnya. Perintah ini cukup mengejutkan karena Sidon adalah negeri asal Ratu Jezebel, musuh bebuyutan para nabi Allah. Perjalanan menuju Sarfat tidaklah mudah. Nabi Ilyas harus berjalan kaki melewati jalan-jalan yang berbahaya, menghindari mata-mata Raja Ahab yang sudah menyebar kemana-mana untuk mencarinya. Ketika akhirnya sampai di gerbang kota Sarfat, beliau melihat seorang wanita janda yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Inilah wanita yang dimaksudkan Allah dalam wahyunya. Nabi Ilyas mendekati wanita tersebut dan meminta sedikit air untuk diminum. Wanita janda itu dengan ramah memberikan air kepada Nabi Ilyas. Kemudian beliau meminta juga sepotong roti. Mendengar permintaan ini, wanita janda tersebut menjadi sedih dan berkata dengan nada putus asa, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, aku tidak mempunyai roti, yang ada hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Kemudian aku akan pulang dan mengolahnya bagiku dan anakku, supaya kami memakannya, setelah itu kami akan mati kelaparan." Kondisi wanita janda ini benar-benar memprihatinkan. Dia sudah berada di ujung tanduk kehidupan, hanya memiliki sedikit tepung dan minyak untuk makanan terakhir bagi dirinya dan anaknya. Setelah itu, mereka siap menghadapi kematian karena kelaparan. Namun Nabi Ilyas, dengan penuh keyakinan kepada Allah, berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah dan lakukanlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti kecil dari apa yang ada padamu itu, kemudian bawalah kepadaku, sesudah itu barulah kau buat untuk dirimu dan anakmu." Permintaan ini mungkin terdengar tidak masuk akal bagi kebanyakan orang. Bagaimana mungkin seorang nabi meminta makanan dari seorang janda miskin yang bahkan tidak tahu apakah dia dan anaknya akan hidup esok hari? Namun Nabi Ilyas melanjutkan dengan pernyataan yang mengandung janji Allah. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tempayan tepung itu tidak akan habis dan buli-buli minyak itu tidak akan berkurang sampai pada hari Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi. Wanita janda itu, meskipun dalam keadaan putus asa, merasakan ada sesuatu yang berbeda dari sosok Nabi Ilyas. Mungkin cahaya keimanan yang terpancar dari wajah beliau, atau mungkin kata-kata yang diucapkan dengan penuh keyakinan, membuat hatinya tergerak untuk percaya. Dengan langkah yang berat namun penuh harapan, dia pulang ke rumahnya. Di rumah, dengan tangan yang bergetar, wanita janda itu mengambil sisa tepung dan minyak yang ada. Dia membuat adonan dan memanggangnya menjadi roti kecil. Kemudian dengan hati yang berdebar, dia membawa roti tersebut kepada Nabi Ilyas. Setelah itu, dia kembali ke tempayan tepung dan buli-buli minyaknya, dan terjadilah mukjizat yang luar biasa. Tepung yang seharusnya sudah habis masih ada di dalam tempayan, dan minyak yang seharusnya sudah kosong masih mengisi buli-buli. Setiap hari, wanita janda itu mengambil tepung dan minyak untuk membuat roti, dan setiap hari pula tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Mukjizat ini berlangsung selama bertahun-tahun, sepanjang masa kemarau yang berkepanjangan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasa-Nya dalam memelihara orang-orang yang beriman dan menolong nabinya. Selama tinggal di rumah janda tersebut, Nabi Ilyas hidup dengan sangat sederhana. Beliau menghabiskan waktu dengan beribadah, mengajar anak laki-laki janda tersebut tentang tauhid dan akhlak yang mulia. Hubungan antara Nabi Ilyas dengan keluarga janda ini sangat harmonis. Mereka hidup seperti satu keluarga yang penuh dengan berkah Allah. Namun ujian terbesar bagi janda tersebut datang ketika anaknya yang tunggal tiba-tiba jatuh sakit parah. Penyakit itu semakin hari semakin berat hingga anak tersebut akhirnya meninggal dunia. Bayangkan betapa hancurnya hati seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya, apalagi setelah dia sudah merasakan kebahagiaan hidup bersama Nabi Ilyas dan merasakan mukjizat-mukjizat Allah. Dalam kesedihan yang mendalam, wanita janda itu datang kepada Nabi Ilyas sambil menangis dan berkata, "Apakah urusanku dengan engkau, hai abdi Allah? Engkau datang kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan mematikan anakku." Kata-kata ini menunjukkan betapa besar kesedihan yang menyelimuti hatinya. Dia merasa mungkin ada kesalahan masa lalunya yang menyebabkan Allah mengambil anaknya. Nabi Ilyas, dengan hati yang penuh belas kasihan, berkata kepada wanita itu, "Berikanlah anakmu kepadaku." Kemudian beliau mengambil anak yang sudah meninggal tersebut dari pelukan ibunya dan membawanya ke kamar atas tempat beliau tinggal. Di sana, Nabi Ilyas membaringkan anak tersebut di atas tempat tidurnya. Kemudian terjadilah momen yang sangat mengharu biru. Nabi Ilyas bersujud kepada Allah dengan penuh kekhusyukan dan berdoa, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau juga akan mendatangkan malapetaka kepada janda ini, yang telah menampung aku, dengan mematikan anaknya?" Doa ini menunjukkan betapa besarnya rasa empati dan kepedulian Nabi Ilyas kepada wanita janda yang telah dengan ikhlas menolongnya. Setelah berdoa dengan penuh penghayatan, Nabi Ilyas melakukan sesuatu yang sangat mengagumkan. Beliau menelungkupkan tubuhnya di atas anak yang sudah meninggal itu sebanyak 3 kali, sambil berdoa, "Ya Tuhan Allahku, kembalikanlah nyawa anak ini." Doa ini diucapkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang Maha Kuasa mampu menghidupkan yang mati. Dan terjadilah mukjizat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ilyas. Anak yang sudah meninggal itu kembali hidup. Nafasnya kembali berhembus, jantungnya kembali berdetak, dan matanya terbuka. Ini adalah mukjizat menghidupkan orang mati yang diberikan Allah kepada Nabi Ilyas. Sebuah mukjizat yang sangat langka dan menunjukkan tingginya derajat beliau di sisi Allah. Dengan hati yang berbunga-bunga, Nabi Ilyas membawa anak yang sudah hidup kembali itu kepada ibunya. Beliau berkata, "Lihat, anakmu hidup." Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kebahagiaan seorang ibu yang melihat anaknya yang sudah mati kembali hidup. Air mata kegembiraan mengalir deras dari mata wanita janda tersebut. Mukjizat ini semakin menguatkan iman wanita janda tersebut. Dia berkata kepada Nabi Ilyas, "Sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah dan firman Tuhan di dalam mulutmu adalah benar." Peristiwa ini tidak hanya menjadi ujian bagi iman wanita janda tersebut, tetapi juga menjadi bukti nyata bagi semua orang bahwa Nabi Ilyas benar-benar adalah utusan Allah yang diberi mukjizat luar biasa. Sementara itu, di kerajaan Israel, keadaan semakin memburuk. Kemarau yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun membuat rakyat menderita kelaparan dan kehausan. Ternak-ternak mati, ladang-ladang menjadi tandus, dan banyak orang yang meninggal karena kekurangan makanan dan air. Raja Ahab semakin frustasi karena tidak bisa menemukan Nabi Ilyas yang dianggapnya sebagai penyebab bencana ini. Raja Ahab menyuruh Obadya, kepala istananya yang masih beriman kepada Allah, untuk mencari mata air atau rumput di seluruh negeri agar kuda-kuda dan bagal-bagal kerajaan tidak mati kelaparan. Obadya adalah orang yang takut akan Allah dan pernah menyembunyikan 100 orang nabi dalam gua-gua ketika Ratu Jezebel membunuh para nabi Allah. Dalam pencarian tersebut, Allah mengatur pertemuan yang sangat penting. Ketika Obadya sedang berjalan di salah satu jalan, tiba-tiba dia bertemu dengan Nabi Ilyas. Obadya langsung mengenali beliau dan sujud sambil berkata,
"Inikah engkau tuanku Ilyas?" Nabi Ilyas menjawab, "Ya, akulah dia. Pergilah, katakanlah kepada tuanmu, Ilyas ada di sini." Obadya menjadi takut dan berkata, "Apakah dosaku sehingga engkau menyerahkan hambamu ini ke dalam tangan Ahab untuk dibunuh?" Raja Ahab sudah mencari Nabi Ilyas kemana-mana, bahkan sampai ke negeri-negeri lain, dan menyuruh raja-raja tersebut bersumpah bahwa mereka tidak menyembunyikan Nabi Ilyas. Obadya khawatir bahwa ketika dia memberitahu Raja Ahab tentang keberadaan Nabi Ilyas, mungkin roh Allah akan membawa Nabi Ilyas pergi ke tempat lain, sehingga ketika Raja Ahab datang dan tidak menemukan beliau, maka Obadya yang akan dibunuh. Namun Nabi Ilyas meyakinkan Obadya dengan berkata, "Demi Tuhan semesta alam yang aku layani, pada hari ini juga aku akan menampakkan diriku kepadanya." Akhirnya Obadya pergi menemui Raja Ahab dan memberitahu bahwa Nabi Ilyas mau bertemu dengannya. Raja Ahab langsung bergegas menemui Nabi Ilyas. Ketika bertemu, Raja Ahab langsung menyerang dengan kata-kata, "Inikah engkau yang mencelakakan Israel?" Tuduhan ini menunjukkan bahwa Raja Ahab masih tidak mau mengakui kesalahannya dan justru menyalahkan Nabi Ilyas atas bencana yang menimpa negerinya. Namun Nabi Ilyas dengan tegas menjawab, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan rumah ayahmu, sebab kamu meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan mengikuti para Baal." Jawaban ini langsung menunjukkan akar permasalahan sebenarnya. Bukan Nabi Ilyas yang menyebabkan bencana, tetapi perbuatan maksiat dan kesyirikan Raja Ahab dan rakyatnya yang menyebabkan Allah menurunkan azab. Kemudian Nabi Ilyas memberikan tantangan yang sangat berani kepada Raja Ahab. Beliau berkata, "Sekarang suruhlah seluruh Israel berkumpul kepadaku di Gunung Karmel, bersama dengan ke-450 Nabi Baal dan ke-400 Nabi Asyera yang makan pada meja Izebel." Ini adalah tantangan terbuka untuk membuktikan siapa yang benar-benar Tuhan yang sejati. Raja Ahab menerima tantangan tersebut dan menyuruh seluruh Israel berkumpul di Gunung Karmel. Gunung Karmel adalah tempat yang strategis, sebuah gunung yang tinggi dan bisa dilihat dari jarak jauh. Ribuan orang Israel datang ke sana, termasuk ke-450 Nabi Baal dan ke-400 Nabi Asyera yang menjadi penyembah berhala resmi kerajaan. Di hadapan ribuan orang tersebut, Nabi Ilyas berdiri dengan penuh wibawa dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bimbang? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Namun rakyat tidak menjawab sepatah kata pun. Mereka diam karena sudah terlalu lama hidup dalam kebimbangan dan ketakutan. Nabi Ilyas melanjutkan, "Hanya aku seorang diri yang masih tinggal sebagai Nabi Tuhan, sedangkan Nabi-Nabi Baal ada 450 orang. Baiklah, berikanlah kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor bagi mereka, memotong-motongnya dan menaruhnya di atas kayu, tetapi jangan menyalakan api. Aku pun akan mengolah lembu jantan yang seekor lagi, menaruhnya di atas kayu, tetapi tidak menyalakan api. Kemudian kamu akan memanggil nama Allahmu, dan aku akan memanggil nama Tuhan." Allah yang menjawab dengan api, "Dialah Allah." Seluruh rakyat menjawab, "Usul itu baik." Mereka semua setuju dengan tantangan ini karena menyadari bahwa hanya dengan cara inilah mereka bisa mengetahui siapa yang benar-benar Tuhan yang sejati. Para Nabi Baal mengambil lembu jantan yang diberikan kepada mereka dan mengolahnya. Mereka meletakkan potongan-potongan daging tersebut di atas kayu yang sudah ditumpuk, namun tidak menyalakan api. Kemudian mereka mulai memanggil nama Baal dari pagi sampai siang, dengan berkata, "Hai Baal, jawablah kami." Mereka menari-nari keliling mezbah yang telah mereka buat, namun tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Melihat usaha sia-sia para Nabi Baal, Nabi Ilyas mulai mengejek mereka dengan mengatakan, "Berserulah lebih keras, sebab Dia adalah Allah. Mungkin Dia sedang bercakap-cakap atau sedang berak atau sedang bepergian. Barangkali Dia sedang tidur, sehingga perlu dibangunkan." Ejekan ini bukan bermaksud untuk merendahkan, tetapi untuk menunjukkan kebodohan menyembah berhala yang tidak bisa melihat, mendengar, atau berbuat apa-apa. Mendengar ejekan tersebut, para Nabi Baal semakin gila-gilaan.
Mereka berseruan lebih keras dan melukai diri mereka dengan pedang dan tombak sampai berdarah-darah, sesuai dengan kebiasaan mereka. Dari siang sampai waktu mempersembahkan korban petang, mereka terus berteriak-teriak dan menari-nari, namun tetap tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada yang mengindahkan. Ketika matahari mulai condong ke barat, tiba saatnya Nabi Ilyas menunjukkan kuasa Allah yang Maha Esa. Beliau berkata kepada seluruh rakyat, "Mendekatlah kepadaku." Seluruh rakyat mendekat kepada beliau. Kemudian Nabi Ilyas memperbaiki mezbah Tuhan yang telah dirobohkan itu. Nabi Ilyas mengambil 12 batu, sesuai dengan jumlah suku anak-anak Yakub yang kepadanya telah difirmankan Allah, "Israel akan menjadi namamu." Dengan batu-batu itu beliau mendirikan mezbah demi nama Tuhan. Kemudian beliau membuat parit sekeliling mezbah itu selebar tempat menabur 2 sukat benih. Setelah itu, Nabi Ilyas menyusun kayu, memotong-motong lembu jantan itu dan menaruhnya di atas kayu. Kemudian beliau berkata, "Isilah 4 buyung dengan air dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu itu." Perintah ini sangat mengherankan karena di masa kemarau panjang, air adalah barang yang sangat berharga. Namun yang lebih mengherankan lagi, Nabi Ilyas berkata, "Perbuatlah itu untuk kedua kalinya," dan mereka memperbuatnya untuk kedua kalinya. Lalu beliau berkata lagi, "Perbuatlah itu untuk ketiga kalinya," dan mereka memperbuatnya untuk ketiga kalinya. Air itu mengalir berkeliling mezbah, dan parit itu pun penuh dengan air. Bayangkan pemandangan itu. Daging korban bakaran dan kayu telah basah kuyup karena disiram air sebanyak 3 kali, dan bahkan parit di sekeliling mezbah penuh dengan air. Dalam kondisi normal, tidak mungkin api bisa menyala di tempat yang begitu basah. Ini adalah strategi Nabi Ilyas untuk menunjukkan bahwa mukjizat yang akan terjadi benar-benar dari Allah, bukan karena trik atau rekayasa manusia. Ketika waktu mempersembahkan korban petang tiba, Nabi Ilyas melangkah maju dan berdoa dengan suara yang bisa didengar oleh semua orang yang hadir. Beliau berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di Israel dan aku ini hamba-Mu dan bahwa aku telah melakukan segala perkara ini atas firman-Mu. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau, Tuhan, adalah Allah dan Engkau yang membuat hati mereka tobat." Doa Nabi Ilyas ini sangat berbeda dengan teriakan histeris para nabi Baal. Beliau berdoa dengan tenang, penuh keyakinan, dan dengan tujuan yang mulia, yaitu agar rakyat Israel kembali kepada Allah yang Maha Esa. Tidak ada tarian gila-gilaan, tidak ada melukai diri, hanya doa yang tulus dari seorang hamba Allah kepada Tuhannya. Dan kemudian terjadilah mukjizat yang paling spektakuler dalam sejarah. Api Tuhan turun dari langit dan memakan korban bakaran, kayu, batu-batu, tanah, dan bahkan air yang ada dalam parit pun dijilatnya habis. Api itu begitu dahsyat sehingga tidak hanya membakar daging dan kayu, tetapi juga batu-batu mezbah dan tanah di sekitarnya. Melihat mukjizat yang luar biasa ini, seluruh rakyat yang hadir langsung sujud dan berkata, "Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah." Mereka menyadari bahwa hanya Allah yang Maha Esa yang memiliki kuasa untuk menurunkan api dari langit. Baal yang mereka sembah selama ini terbukti tidak berkuasa apa-apa. Setelah rakyat mengakui keesaan Allah, Nabi Ilyas berkata kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, jangan biarkan seorang pun dari mereka lolos." Mereka menangkap nabi-nabi Baal itu. Lalu Nabi Ilyas membawa mereka ke sungai Kisen dan membunuh mereka di sana. Tindakan ini bukanlah tindakan balas dendam, tetapi pelaksanaan hukum Allah terhadap orang-orang yang telah menyesatkan umat dan melakukan kejahatan. Setelah peristiwa besar di Gunung Karmel, Nabi Ilyas berkata kepada Raja Ahab, "Naiklah, makanlah dan minumlah, sebab ada bunyi hujan lebat." Pernyataan ini mengejutkan karena langit masih cerah dan tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Namun Nabi Ilyas sudah mendapat petunjuk dari Allah bahwa masa kemarau akan segera berakhir. Sementara Raja Ahab naik untuk makan dan minum, Nabi Ilyas naik ke puncak Gunung Karmel,
lalu sujud ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Beliau berdoa dengan sangat khusyuk memohon kepada Allah agar menurunkan hujan untuk mengakhiri penderitaan rakyat. Kemudian Nabi Ilyas berkata kepada bujangnya, "Naiklah, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik dan melihat, lalu berkata, "Tidak ada apa-apa." Nabi Ilyas berkata, "Pergilah kembali sampai 7 kali." Ini menunjukkan kesabaran dan ketekunan Nabi Ilyas dalam berdoa. Beliau tidak langsung putus asa ketika doanya belum dikabulkan, tetapi terus berusaha dan berdoa. Pada kali yang ketujuh, bujang itu berkata, "Ada awan kecil sebesar telapak tangan manusia naik dari laut." Melihat tanda ini, Nabi Ilyas langsung berkata, "Naiklah, katakanlah kepada Ahab, pasanglah kuda pada kereta dan turunlah, supaya engkau jangan tertahan oleh hujan." Dan benar saja, dalam waktu singkat langit menjadi hitam oleh awan dan angin, lalu turunlah hujan lebat. Hujan yang dinanti-nantikan selama 3,5 tahun, akhirnya turun membasahi bumi Israel. Rakyat bersorak gembira melihat air hujan yang turun, tanaman-tanaman mulai tumbuh kembali, dan kehidupan mulai normal seperti sedia kala. Namun yang mengagumkan adalah apa yang terjadi pada Nabi Ilyas. Tangan Tuhan meliputi Nabi Ilyas, lalu beliau mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke pintu gerbang Yizril. Ini adalah mukjizat lain yang diberikan Allah kepada Nabi Ilyas. Beliau bisa berlari dengan kecepatan luar biasa, bahkan lebih cepat dari kereta kuda Raja Ahab, dalam jarak yang sangat jauh dari Gunung Karmel ke Yizril. Ketika Raja Ahab sampai di istana, dia menceritakan kepada istrinya, Ratu Jezebel, segala sesuatu yang dilakukan Nabi Ilyas, termasuk bagaimana beliau membunuh semua Nabi Baal dengan pedang. Mendengar berita ini, Ratu Jezebel menjadi sangat marah. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa nabi-nabi Baal yang menjadi andalan dan kekuatannya telah dibunuh oleh Nabi Ilyas. Dalam kemarahannya yang meluap-luap, Ratu Jezebel mengirim seorang utusan kepada Nabi Ilyas dengan pesan yang mengancam, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi, jika besok kira-kira pada waktu ini nyawa Ilyas tidak kubuat seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Ancaman ini jelas maksudnya, Ratu Jezebel bersumpah akan membunuh Nabi Ilyas dalam waktu 24 jam. Mendengar ancaman tersebut, Nabi Ilyas menjadi takut dan lari menyelamatkan nyawanya. Beliau pergi ke Bersheba di Yehuda, dan meninggalkan bujangnya di sana. Kemudian beliau sendiri berjalan sehari penuh ke dalam padang gurun dan duduk di bawah pohon arar. Di sana, beliau memohon supaya nyawanya dicabut. Katanya, "Cukuplah, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Kondisi psikologis Nabi Ilyas pada saat itu sangat mengharukan. Setelah kemenangan gemilang di Gunung Karmel, beliau mengalami titik terendah dalam hidupnya. Ini menunjukkan bahwa para nabi juga manusia biasa yang bisa mengalami ketakutan, kesedihan, dan kelelahan jiwa. Nabi Ilyas merasa bahwa perjuangannya sia-sia karena meskipun sudah menunjukkan mukjizat yang luar biasa, ternyata masih ada orang seperti Ratu Jezebel yang tetap memusuhinya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan nabinya dalam kesedihan. Ketika Nabi Ilyas tidur di bawah pohon arar, tiba-tiba seorang malaikat menjamah dia dan berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Nabi Ilyas melihat ke sekelilingnya, dan tampaklah di sebelah kepalanya roti yang dipanggang di atas batu bara dan sebuah kendi berisi air. Nabi Ilyas makan dan minum, kemudian tidur kembali. Untuk kedua kalinya malaikat Tuhan datang dan menjamah dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab perjalananmu masih jauh." Bangunlah, maka ia makan dan minum. Dengan kekuatan makanan itu berjalanlah dia 40 hari 40 malam sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Perjalanan 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum lagi adalah mukjizat yang luar biasa. Makanan yang diberikan malaikat itu mengandung kekuatan supernatural yang bisa menopang tubuh Nabi Ilyas selama perjalanan panjang menuju Gunung Horeb, yang juga dikenal sebagai Gunung Sinai, tempat Nabi Musa menerima Taurat. Di Gunung Horeb,
Nabi Ilyas masuk ke dalam gua dan bermalam di sana. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Apakah kerjamu di sini, hai Ilyas?" Jawab Nabi Ilyas, "Aku bekerja dengan giat bagi Tuhan, Allah semesta alam, sebab orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang yang masih hidup, dan mereka ingin mengambil nyawaku juga." Jawaban Nabi Ilyas menunjukkan betapa beratnya beban yang dipikul beliau. Sebagai satu-satunya nabi yang tersisa, beliau merasa sendirian dalam perjuangan menegakkan tauhid. Namun Allah akan menunjukkan kepada beliau bahwa dia tidak sendirian. Allah berfirman kepadanya, "Keluarlah dan berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan." Dan sesungguhnya, Tuhan lalu dari sana. Maka bertiuplah angin ribut yang membelah-belah gunung dan memecahkan bukit-bukit batu di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak dalam angin itu. Sesudah angin itu gempa bumi, tetapi Tuhan tidak dalam gempa bumi itu. Sesudah gempa bumi itu api, tetapi Tuhan tidak dalam api itu. Sesudah api itu bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ketika Ilyas mendengarnya, berkebatlah ia mukanya dengan jubahnya, lalu keluarlah ia dan berdiri pada pintu gua itu. Dan tampaklah suara kepadanya yang berkata, "Apakah kerjamu di sini, hai Ilyas?" Peristiwa ini sangat mendalam maknanya. Allah menunjukkan kepada Nabi Ilyas bahwa kekuatannya tidak selalu tampil dalam bentuk yang spektakuler seperti angin ribut, gempa bumi, atau api yang dahsyat. Kadang-kadang Allah menunjukkan kehadirannya dalam ketenangan dan kelembutan, seperti angin sepoi-sepoi yang lembut. Ini mengajarkan kepada Nabi Ilyas bahwa dalam perjuangan menegakkan kebenaran, tidak hanya dibutuhkan pendekatan yang keras, tetapi juga pendekatan yang lembut dan penuh hikmah. Nabi Ilyas menjawab lagi dengan jawaban yang sama seperti sebelumnya, menunjukkan bahwa kegelisahannya masih belum hilang. Namun kali ini Allah memberikan tugas baru kepadanya. Allah berfirman, "Pergilah, pulanglah ke jalanmu, melalui padang gurun Damsyik. Apabila engkau sampai ke sana, urapilah Hazael menjadi raja atas Aram. Dan Yehu bin Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Allah juga memberikan kabar gembira kepada Nabi Ilyas, "Tetapi aku masih menyisakan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah kepada Baal dan yang mulutnya tidak mencium Baal." Pernyataan ini menunjukkan bahwa Nabi Ilyas tidak sendirian. Masih ada 7.000 orang Israel yang tetap beriman kepada Allah dan tidak menyembah Baal. Setelah menerima petunjuk dari Allah, Nabi Ilyas berangkat dari Gunung Horeb. Dalam perjalanan pulangnya, beliau bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri mengemudikan pasangan yang ke-12. Nabi Ilyas mendekati Elisa dan meletakkan jubahnya pada orang itu. Tindakan meletakkan jubah ini adalah simbol pengangkatan sebagai nabi. Elisa langsung memahami maksudnya dan meninggalkan lembu-lembunya, lalu mengejar Nabi Ilyas. Elisa berkata, "Izinkanlah aku mencium ayah dan ibuku, kemudian aku akan mengikuti engkau." Nabi Ilyas menjawab, "Pergilah dan kembalilah, sebab apakah yang telah kulakukan kepadamu?" Elisa kemudian mengambil sepasang lembu dan menyembelihnya, serta membakar alat-alat bajak untuk memasak daging lembu itu. Ia memberikan daging itu kepada rakyat, dan mereka memakannya. Kemudian bangkitlah ia, lalu mengikuti Nabi Ilyas dan melayani dia. Tindakan Elisa membakar alat bajak menunjukkan komitmennya yang total untuk mengikuti Nabi Ilyas. Ia tidak menyisakan jalan pulang dan siap menjalani hidup sebagai calon nabi. Sejak saat itu, Elisa menjadi murid setia Nabi Ilyas. Mereka berdua melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk menyampaikan dakwah dan melakukan mukjizat-mukjizat. Hubungan guru dan murid antara Nabi Ilyas dan Elisa sangat indah dan penuh dengan pelajaran tentang ketaatan, kesetiaan, dan transfer ilmu. Suatu hari, ketika mereka berdua sedang berjalan dan berbincang-bincang, tiba-tiba tampaklah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Nabi Ilyas ke sorga dalam angin badai.
Elisa melihat hal itu dan berteriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang berkudanya." Setelah itu tidak dilihatnya lagi. Peristiwa kenaikan Nabi Ilyas ke langit ini adalah mukjizat yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu dari sedikit manusia yang diangkat ke langit tanpa merasakan kematian terlebih dahulu. Ini menunjukkan tingginya derajat Nabi Ilyas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kereta berapi dan kuda berapi yang menjemputnya melambangkan kemuliaan dan kehormatan yang diberikan Allah kepadanya. Elisa, yang menyaksikan kenaikan gurunya, sangat terpukul. Ia memegang pakaiannya dan mengoyakkannya menjadi 2 koyakan. Kemudian ia mengambil jubah Nabi Ilyas yang terjatuh dari atasnya, lalu ia kembali dan berdiri di tepi sungai Yordan. Diambilnyalah jubah Nabi Ilyas yang terjatuh dari atasnya, lalu dipukulkannya air itu sambil berkata, "Di manakah Tuhan, Allah Ilyas?" Ketika dipukulkannya juga air itu, terbagilah air itu ke sebelah menyebelah, lalu menyeberanglah Elisa. Mukjizat membelah air sungai Yordan ini menunjukkan bahwa Allah telah melimpahkan sebagian dari mukjizat Nabi Ilyas kepada Elisa. Para nabi yang melihat peristiwa itu dari Yerikho berkata, "Roh Ilyas hinggap pada Elisa." Mereka datang menjumpai dia dan sujud kepadanya. Kisah Nabi Ilyas memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita. Pertama, pentingnya keteguhan dalam memperjuangkan tauhid dan kebenaran, meskipun harus menghadapi penguasa yang zalim dan mayoritas yang sesat. Nabi Ilyas tidak gentar menghadapi Raja Ahab dan Ratu Jezebel yang berkuasa penuh. Kedua, kekuatan doa dan keyakinan kepada Allah. Semua mukjizat yang dilakukan Nabi Ilyas, mulai dari menghentikan hujan, menghidupkan orang mati, menurunkan api dari langit, hingga mendatangkan hujan kembali, semuanya terjadi karena doa dan keyakinannya yang kuat kepada Allah. Ketiga, Allah selalu memelihara hamba-hambanya yang beriman. Ketika Nabi Ilyas bersembunyi di tepi sungai Kerit, Allah mengirim burung-burung gagak untuk membawa makanan. Ketika tinggal di rumah janda di Sarfat, Allah memberikan mukjizat tepung dan minyak yang tidak pernah habis. Keempat, pentingnya bersabar dalam menghadapi cobaan. Nabi Ilyas mengalami berbagai cobaan, mulai dari ancaman pembunuhan, kesepian, hingga tekanan psikologis yang berat. Namun beliau selalu bersabar dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Kelima, mukjizat yang diberikan kepada para nabi bukan untuk pamer atau kebanggaan, tetapi untuk membuktikan kebenaran risalah yang mereka bawa dan untuk menunjukkan kekuasaan Allah yang Maha Esa. Keenam, pentingnya menyiapkan generasi penerus dalam perjuangan menegakkan kebenaran. Nabi Ilyas tidak bekerja sendirian, beliau mempersiapkan Elisa untuk melanjutkan misinya. Ini menunjukkan pentingnya generasi dalam dakwah dan perjuangan. Ketujuh, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman, meskipun kadang mereka merasa sendirian. Ketika Nabi Ilyas merasa hanya dia seorang yang tersisa, Allah mengingatkannya bahwa masih ada 7.000 orang yang tetap beriman. Kedelapan, dalam berdakwah, kadang diperlukan pendekatan yang tegas dan keras seperti yang dilakukan Nabi Ilyas di Gunung Karmel, tetapi juga diperlukan pendekatan yang lembut dan penuh hikmah seperti yang ditunjukkan melalui angin sepoi-sepoi di Gunung Horeb. Kesembilan, kesuksesan sejati dalam hidup bukan diukur dari kekayaan atau kekuasaan duniawi, tetapi dari ketaatan kepada Allah dan kontribusi dalam menegakkan kebenaran. Nabi Ilyas hidup sederhana tetapi meninggalkan jejak yang abadi. Kesepuluh, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Nabi Ilyas diangkat ke langit tanpa merasakan kematian, menunjukkan bahwa bagi orang-orang beriman, kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Sebagai penutup, kisah Nabi Ilyas alaihissalam mengajarkan kepada kita semua untuk tidak pernah takut memperjuangkan kebenaran, meskipun kita harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang tampak lebih besar. Allah yang Maha Kuasa akan selalu bersama orang-orang yang beriman dan berjuang di jalannya. Mari kita teladani keteguhan Nabi Ilyas dalam berpegang pada tauhid, kesabarannya dalam menghadapi cobaan, dan keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. Semoga kisah beliau menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadi muslim yang lebih baik dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun kisah Nabi Ilyas alaihi salam tidak berhenti sampai di situ saja. Ada banyak detail menarik lainnya yang perlu kita ketahui untuk memahami secara utuh sosok Nabi yang luar biasa ini. Setelah kenaikannya ke langit, nama Nabi Ilyas terus hidup dalam ingatan umat manusia sepanjang zaman, dan bahkan dipercaya oleh sebagian besar ulama bahwa beliau masih hidup hingga hari ini. Menurut banyak riwayat yang sahih, Nabi Ilyas alaihi salam akan turun kembali ke bumi menjelang hari kiamat bersama dengan Nabi Isa alaihi salam untuk melawan Dajjal. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran Nabi Ilyas dalam sejarah kemanusiaan, tidak hanya pada masanya tetapi juga di akhir zaman nanti. Dalam tradisi Islam, Nabi Ilyas juga dikenal sebagai pelindung para musafir dan orang-orang yang tersesat. Banyak kisah dari para salafus salih yang menceritakan bagaimana mereka bertemu dengan sosok misterius yang menolong mereka dalam perjalanan, dan kemudian mereka menyadari bahwa itu adalah Nabi Ilyas alaihi salam yang masih berkelana di muka bumi ini. Salah satu kisah yang terkenal adalah tentang seorang pedagang yang tersesat di padang pasir. Ketika dia hampir mati kehausan, tiba-tiba muncul seorang lelaki berpakaian sederhana yang memberikannya air dan menunjukkan jalan menuju oasis terdekat. Setelah selamat, pedagang itu menceritakan pengalamannya kepada seorang ulama, dan ulama tersebut mengatakan bahwa kemungkinan besar dia telah bertemu dengan Nabi Ilyas alaihi salam. Keistimewaan lain dari Nabi Ilyas adalah beliau memiliki kemampuan untuk berubah bentuk dan menampakkan diri dalam wujud yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Kadang beliau muncul sebagai lelaki tua yang bijaksana, kadang sebagai pemuda yang kuat, dan kadang sebagai orang biasa yang tidak mencolok. Kemampuan ini diberikan Allah kepadanya untuk memudahkan misinya dalam menolong hamba-hamba Allah yang membutuhkan. Dalam kitab-kitab tafsir klasik, dijelaskan bahwa mukjizat Nabi Ilyas menghentikan hujan selama 3,5 tahun memiliki hikmah yang mendalam. Angka 3,5 tahun ini bukanlah kebetulan, tetapi merupakan periode yang cukup untuk membuat rakyat Israel benar-benar merasakan akibat dari perbuatan syirik mereka, namun tidak terlalu lama sehingga mereka binasa total. Selama masa kemarau tersebut, Allah menguji keimanan rakyat Israel. Mereka yang masih beriman kepada Allah tetap diberi rezeki dan perlindungan, seperti yang dialami oleh janda di Sarfat. Sementara mereka yang menyembah Baal merasakan penderitaan yang luar biasa karena berhala yang mereka sembah tidak mampu memberikan hujan seperti yang mereka percayai. Peristiwa di Gunung Karmel juga memiliki makna simbolis yang sangat dalam. Gunung Karmel dalam bahasa Ibrani berarti kebun anggur Allah. Tempat ini dipilih Allah sebagai lokasi untuk menunjukkan kekuasaannya karena merupakan simbol dari kesuburan dan berkat. Ketika api Allah turun membakar korban bakaran hingga batu-batu dan tanah, itu menunjukkan bahwa Allah adalah sumber segala berkat dan kesuburan, bukan Baal seperti yang dipercaya orang-orang kafir. Jumlah Nabi Baal yang 450 orang juga bukan angka sembarangan. Dalam tradisi kuno, angka ini melambangkan kekuatan yang sangat besar dan terorganisir. Namun di hadapan kuasa Allah yang diwakili oleh seorang nabinya yang sendirian, semua kekuatan itu tidak berarti apa-apa. Cara Nabi Ilyas mempersiapkan mezbah dengan 12 batu sesuai jumlah suku Israel juga mengandung pesan penting. Beliau ingin mengingatkan rakyat Israel tentang asal-usul mereka sebagai keturunan Nabi Yakub yang beriman kepada Allah yang Maha Esa. Meskipun mereka telah terpecah menjadi kerajaan utara dan selatan, pada dasarnya mereka adalah satu bangsa yang dipilih Allah. Mukjizat tepung dan minyak yang tidak pernah habis di rumah janda Sarfat juga mengajarkan kepada kita tentang konsep rezeki dalam Islam. Allah memberikan rezeki bukan berdasarkan banyaknya harta yang kita miliki, tetapi berdasarkan keberkahan. Janda miskin itu hidup berkecukupan selama bertahun-tahun hanya dengan segenggam tepung dan sedikit minyak karena ada keberkahan dari Allah. Kisah menghidupkan anak janda yang sudah mati menunjukkan bahwa kematian dan kehidupan sepenuhnya berada di tangan Allah. Tidak ada yang bisa hidup tanpa izinnya, dan tidak ada yang bisa mati sebelum ajalnya tiba. Mukjizat ini juga menjadi bukti bagi janda tersebut bahwa Nabi Ilyas benar-benar utusan Allah yang harus dia patuhi dan hormati.
Ketika Nabi Ilyas melarikan diri ke padang gurun setelah diancam Ratu Jezebel, ini menunjukkan sisi kemanusiaan beliau. Para nabi juga manusia biasa yang bisa merasakan takut, sedih, dan lelah. Namun yang membedakan mereka dengan manusia biasa adalah ketika mereka dalam kondisi lemah, Allah selalu datang memberikan pertolongan. Makanan yang diberikan malaikat kepada Nabi Ilyas di padang gurun memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan satu kali makan, beliau bisa berjalan selama 40 hari 40 malam tanpa makan lagi. Ini menunjukkan bahwa rezeki dari Allah tidak hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas dan keberkahan. Perjalanan Nabi Ilyas ke Gunung Horeb atau Gunung Sinai memiliki makna spiritual yang mendalam. Di tempat inilah Nabi Musa pernah menerima wahyu dan berbicara langsung dengan Allah. Nabi Ilyas datang ke tempat yang sama untuk mendapat kekuatan dan petunjuk baru dari Allah dalam menghadapi tantangan yang semakin berat. Peristiwa angin ribut, gempa bumi, dan api di Gunung Horeb mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak selalu menunjukkan kekuasaannya melalui cara-cara yang spektakuler. Kadang-kadang Dia berbicara kepada hambanya melalui ketenangan dan kedamaian hati. Angin sepoi-sepoi yang lembut melambangkan bahwa dalam berdakwah, kita juga harus menggunakan pendekatan yang lembut dan penuh kasih sayang. Berita bahwa masih ada 7.000 orang Israel yang tidak menyembah Baal memberikan harapan baru kepada Nabi Ilyas. Angka 7.000 ini dalam tradisi Yahudi melambangkan kesempurnaan dan kelengkapan. Artinya, Allah sudah menyiapkan orang-orang yang akan melanjutkan perjuangan menegakkan tauhid. Pemilihan Elisa sebagai pengganti Nabi Ilyas juga penuh hikmah. Elisa berasal dari keluarga petani yang kaya, memiliki 12 pasang lembu, namun dia rela meninggalkan semua kemewahan duniawi untuk mengikuti Nabi Ilyas. Ini menunjukkan bahwa panggilan untuk menjadi nabi atau dai tidak bergantung pada status sosial atau kekayaan, tetapi pada ketulusan hati dan ketaatan kepada Allah. Tindakan Elisa membakar alat-alat bajak dan menyembelih lembu-lembunya untuk dibagi-bagikan kepada rakyat menunjukkan komitmen totalnya. Dia tidak menyisakan jalan untuk mundur atau kembali ke kehidupan lamanya. Ini adalah contoh bagaimana seorang muslim harus bersikap ketika sudah memutuskan untuk berjuang di jalan Allah. Hubungan guru dan murid antara Nabi Ilyas dan Elisa menjadi model ideal dalam transfer ilmu dan dakwah. Nabi Ilyas tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memberikan contoh langsung melalui perbuatan. Elisa juga tidak hanya mendengarkan, tetapi aktif mengikuti dan melayani gurunya dengan setia. Ketika Nabi Ilyas akan diangkat ke langit, beliau memberikan kesempatan kepada Elisa untuk meminta apa saja. Elisa meminta agar dia mendapat bagian yang 2 kali lipat dari roh yang ada pada Nabi Ilyas. Permintaan ini bukan karena keserakahan, tetapi karena dia menyadari bahwa tugas yang akan diembannya sangat berat dan membutuhkan kekuatan spiritual yang luar biasa. Kenaikan Nabi Ilyas ke langit dengan kereta berapi dan kuda berapi melambangkan kemuliaan dan kehormatan yang diberikan Allah kepada hambanya yang setia. Kereta dan kuda berapi ini bukanlah kendaraan biasa, tetapi ciptaan khusus Allah yang melambangkan kecepatan cahaya dan kekuatan yang tidak terbatas. Jubah Nabi Ilyas yang jatuh dan diambil oleh Elisa bukan hanya sekedar pakaian, tetapi simbol transfer kekuasaan dan mukjizat. Ketika Elisa memukul air sungai Yordan dengan jubah tersebut dan air itu terbelah, itu menunjukkan bahwa Allah telah melimpahkan sebagian dari mukjizat Nabi Ilyas kepadanya. Dalam tradisi Islam, dipercaya bahwa Nabi Ilyas dan Nabi Khidir adalah 2 sosok yang masih hidup dan berkelana di muka bumi untuk menolong hamba-hamba Allah yang membutuhkan. Mereka sering disebut sebagai abdal atau pengganti, yaitu hamba-hamba Allah pilihan yang ditugaskan untuk menjaga keseimbangan dunia. Nama Ilyas dalam bahasa Arab berasal dari bahasa Ibrani Elijah yang berarti Allah adalah Tuhanku. Nama ini sangat sesuai dengan misi hidup Nabi Ilyas, yaitu menegakkan keesaan Allah dan memerangi segala bentuk kesyirikan. Setiap kali orang menyebut nama Ilyas, sebenarnya mereka sedang mengucapkan kalimat tauhid. Kisah Nabi Ilyas juga mengajarkan tentang pentingnya konsistensi dalam beragama.
Beliau tidak pernah berkompromi dengan kebatilan meskipun harus menghadapi tekanan yang luar biasa dari penguasa dan mayoritas rakyat. Konsistensi ini yang membuat beliau mendapat gelar sebagai salah satu nabi yang paling gigih dalam memperjuangkan tauhid. Mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ilyas juga mengajarkan kepada kita bahwa Allah selalu menyediakan jalan keluar bagi hamba-hambanya yang beriman. Ketika pintu rezeki tertutup di satu tempat, Allah membuka pintu rezeki di tempat lain. Ketika satu sumber pertolongan hilang, Allah mengirimkan pertolongan dari arah yang tidak terduga. Pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah pentingnya doa dalam kehidupan seorang muslim. Semua mukjizat Nabi Ilyas diawali dengan doa yang khusyuk kepada Allah. Beliau tidak pernah melakukan mukjizat dengan kekuatan sendiri, tetapi selalu memohon pertolongan Allah terlebih dahulu. Keberanian Nabi Ilyas dalam menghadapi Raja Ahab dan Ratu Jezebel mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran harus disampaikan tanpa takut kepada siapapun selain Allah. Seorang muslim tidak boleh diam ketika melihat kemungkaran, apalagi jika dia memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Kesabaran Nabi Ilyas dalam menghadapi berbagai cobaan juga patut kita teladani. Beliau tidak pernah mengeluh atau menyalahkan Allah ketika menghadapi kesulitan. Bahkan ketika merasa putus asa di padang gurun, beliau tetap berdoa dan menyerahkan diri kepada Allah. Kisah Nabi Ilyas juga menunjukkan bahwa dakwah memerlukan strategi yang tepat. Kadang diperlukan pendekatan yang tegas seperti di Gunung Karmel, kadang diperlukan pendekatan yang lembut seperti kepada janda di Sarfat. Seorang dai harus bijaksana dalam memilih metode dakwah sesuai dengan kondisi dan karakteristik madu atau orang yang didakwahi. Yang tidak kalah penting adalah semangat mentoring atau pembinaan generasi penerus yang ditunjukkan Nabi Ilyas kepada Elisa. Beliau tidak bekerja sendirian tetapi mempersiapkan kader-kader yang akan melanjutkan perjuangannya. Ini mengingatkan kita bahwa dakwah adalah tugas berkesinambungan yang memerlukan generasi. Akhirnya, kisah kenaikan Nabi Ilyas ke langit memberikan harapan kepada semua muslim bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Bagi orang-orang beriman, kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya dan kekal. Nabi Ilyas tidak mengalami kematian dalam arti yang sesungguhnya, tetapi langsung diangkat ke kehidupan yang lebih mulia di sisi Allah. Semua pelajaran dari kisah Nabi Ilyas ini sangat relevan dengan kondisi umat Islam hari ini. Di tengah berbagai tantangan dan godaan dunia modern, kita membutuhkan keteguhan iman seperti Nabi Ilyas, kesabaran dalam menghadapi cobaan, keberanian dalam menyampaikan kebenaran, dan semangat untuk terus berdakwah menegakkan kalimat Allah. Para ulama juga mencatat bahwa Nabi Ilyas memiliki karakteristik fisik yang khas. Beliau digambarkan sebagai sosok yang tinggi dan tegap, dengan rambut yang lebat dan janggut yang panjang. Matanya tajam namun penuh dengan cahaya keimanan, dan suaranya sangat berpengaruh ketika beliau berbicara. Pakaian beliau sederhana, biasanya berupa jubah dari bulu kambing atau kain kasar, menunjukkan kesederhanaan dan kezuhudan beliau terhadap dunia. Yang menarik dari sosok Nabi Ilyas adalah kemampuannya dalam berkomunikasi dengan berbagai makhluk Allah. Selain burung gagak yang membawa makanan untuknya, beliau juga bisa berbicara dengan angin, api, dan bahkan dengan malaikat. Ini menunjukkan tingginya derajat spiritual beliau sehingga alam semesta seolah-olah tunduk kepada perintahnya atas izin Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Ilyas memiliki kemampuan untuk membaca hati manusia. Ketika beliau bertemu dengan seseorang, beliau bisa mengetahui apakah orang tersebut beriman atau kafir, jujur atau munafik, tanpa perlu bertanya atau menyelidiki lebih lanjut. Kemampuan ini sangat membantu beliau dalam berdakwah dan mengidentifikasi siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang harus diwaspadai. Selama masa persembunyiannya, Nabi Ilyas tidak hanya diam dan menunggu. Beliau aktif melakukan dakwah secara diam-diam kepada orang-orang yang masih beriman. Beliau mengunjungi rumah-rumah orang saleh di malam hari, memberikan pengajaran tentang tauhid, dan menguatkan iman mereka yang mulai goyah karena tekanan dari penguasa. Ada kisah menarik tentang bagaimana Nabi Ilyas pernah menyamar sebagai pedagang biasa dan masuk ke pasar-pasar di berbagai kota Israel.
Beliau menjual barang-barang sederhana sambil menyampaikan dakwah kepada para pembeli. Banyak orang yang tertarik dengan kata-kata beliau karena terpancar ketulusan dan kedalaman ilmu dari setiap ucapannya. Ketika tinggal di rumah janda Sarfat, Nabi Ilyas tidak hanya menjadi tamu yang dilayani. Beliau juga membantu pekerjaan sehari-hari, mengajar anak janda tersebut membaca dan menulis, serta memberikan pendidikan agama yang komprehensif. Rumah kecil itu berubah menjadi pusat pembelajaran informal yang sangat berharga. Mukjizat tepung dan minyak yang tidak habis juga disertai dengan mukjizat lain yang tidak banyak diketahui orang. Air di sumur rumah janda tersebut tidak pernah surut meskipun digunakan terus-menerus. Makanan yang dimasak selalu terasa lebih lezat dari biasanya, dan rumah tersebut selalu terasa sejuk meskipun cuaca di luar sangat panas karena kemarau panjang. Anak janda Sarfat yang pernah dihidupkan kembali oleh Nabi Ilyas kemudian tumbuh menjadi pemuda yang sangat saleh. Dia menjadi salah satu murid terbaik Nabi Ilyas dan kemudian menjadi dai yang menyebarkan ajaran tauhid ke berbagai daerah. Mukjizat menghidupkan orang mati bukan hanya mengembalikan nyawa, tetapi juga memberikan hidayah yang luar biasa kepada orang tersebut. Dalam mempersiapkan tantangan di Gunung Karmel, Nabi Ilyas melakukan persiapan yang sangat matang. Beliau berpuasa selama 7 hari 7 malam, salat tahajud setiap malam, dan berdoa dengan sangat khusyuk memohon pertolongan Allah. Beliau juga mempelajari karakter dan kelemahan para Nabi Baal agar bisa mengalahkan mereka dengan strategi yang tepat. Para Nabi Baal yang berjumlah 450 orang itu sebenarnya bukan orang-orang bodoh. Mereka adalah para ahli sihir dan tukang sulap yang sangat pandai menipu mata. Mereka memiliki berbagai trik untuk membuat api menyala seolah-olah dari langit, seperti menggunakan bahan-bahan kimia yang mudah terbakar atau cermin yang memfokuskan sinar matahari. Namun pada hari itu, Allah tidak mengizinkan trik-trik mereka berhasil. Matahari tertutup awan sehingga mereka tidak bisa menggunakan cermin. Bahan-bahan kimia mereka menjadi basah karena embun, dan semua akal budi mereka menjadi buntu. Ini menunjukkan bahwa ketika Allah berkehendak, tidak ada satupun makhluk yang bisa menentangnya. Ketika api Allah turun dari langit, peristiwa itu disaksikan bukan hanya oleh ribuan orang Israel yang hadir, tetapi juga oleh berbagai jenis burung yang terbang di atas Gunung Karmel. Burung-burung itu kemudian terbang ke berbagai penjuru dan seolah-olah menceritakan mukjizat yang mereka saksikan kepada burung-burung lain. Inilah mengapa berita mukjizat di Gunung Karmel dengan cepat tersebar ke seluruh wilayah. Setelah kemenangan di Gunung Karmel, Nabi Ilyas tidak langsung sombong atau merasa bangga. Beliau justru semakin khusyuk beribadah dan bersyukur kepada Allah. Beliau menyadari bahwa semua mukjizat yang terjadi adalah semata-mata karena kuasa Allah, bukan karena kehebatan dirinya. Sikap rendah hati ini yang membuat Allah semakin mencintainya. Hujan lebat yang turun setelah 3,5 tahun kemarau bukan hujan biasa. Air hujan itu memiliki keberkahan khusus sehingga tanah yang sudah tandus langsung menjadi subur kembali, pohon-pohon yang sudah kering langsung bertunas, dan mata air yang sudah surut langsung meluap lagi. Dalam waktu hanya beberapa minggu, Israel sudah kembali menjadi negeri yang hijau dan makmur. Kecepatan lari Nabi Ilyas yang bisa mendahului kereta kuda Raja Ahab juga memiliki hikmah tersendiri. Beliau ingin menunjukkan kepada raja bahwa meskipun memiliki kekuatan supernatural, beliau tetap merendahkan diri dan bersedia melayani. Ini adalah contoh bagaimana seorang muslim harus bersikap ketika diberi kelebihan oleh Allah. Ketika Ratu Jezebel mengancam akan membunuh Nabi Ilyas, sebenarnya beliau tidak perlu takut karena dilindungi langsung oleh Allah. Namun Allah mengizinkan beliau merasakan takut untuk mengajarkan bahwa rasa takut adalah emosi manusiawi yang wajar. Yang penting adalah bagaimana kita mengelola rasa takut tersebut dan tetap bertawakal kepada Allah. Perjalanan Nabi Ilyas ke padang gurun juga memiliki makna spiritual yang dalam. Padang gurun melambangkan ujian hidup yang paling berat, tempat di mana manusia benar-benar sendirian dengan Tuhannya. Disinilah iman seseorang diuji dengan sangat ketat, dan hanya mereka yang benar-benar beriman yang bisa bertahan.
Pohon arar, tempat Nabi Ilyas berteduh, adalah pohon yang sangat istimewa. Dalam tradisi kuno, pohon arar dipercaya sebagai pohon yang bisa berkomunikasi dengan dunia gaib. Tidak heran jika malaikat Allah memilih tempat ini untuk menampakkan diri dan memberikan makanan kepada Nabi Ilyas. Makanan yang diberikan malaikat kepada Nabi Ilyas di padang gurun konon rasanya lebih lezat dari makanan apapun yang pernah ada di dunia. Satu suap saja sudah bisa memberikan kekuatan yang luar biasa dan perasaan kenyang yang bertahan sangat lama. Ini adalah makanan khusus yang hanya diberikan kepada para nabi dan orang-orang pilihan Allah. Perjalanan 40 hari 40 malam menuju Gunung Horeb juga dipenuhi dengan berbagai mukjizat kecil yang tidak banyak disebutkan. Nabi Ilyas tidak pernah merasa haus meskipun melewati padang pasir yang gersang. Kakinya tidak lecet meskipun berjalan di atas batu-batu tajam, dan beliau tidak pernah tersesat meskipun tidak membawa kompas atau peta. Di Gunung Horeb, Nabi Ilyas tidak hanya bertemu dengan Allah melalui angin sepoi-sepoi, tetapi juga bertemu dengan ruh para nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Harun. Mereka memberikan nasihat dan dukungan moral kepada Nabi Ilyas untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Ketika Allah memberitahu bahwa masih ada 7.000 orang Israel yang tidak menyembah Baal, Nabi Ilyas juga diberitahu di mana mereka berada. Sebagian bersembunyi di gua-gua pegunungan, sebagian lagi menyamar sebagai pedagang keliling, dan ada juga yang bekerja sebagai pelayan di istana-istana raja namun tetap beriman kepada Allah di dalam hati mereka. Elisa bin Safat yang dipilih sebagai pengganti Nabi Ilyas sebenarnya sudah lama dipersiapkan Allah untuk tugas ini. Sejak kecil, Elisa sering bermimpi bertemu dengan seorang nabi yang akan mengajarnya tentang agama. Ketika Nabi Ilyas meletakkan jubah di atas pundaknya, Elisa langsung menyadari bahwa inilah sosok yang sering muncul dalam mimpinya. Selama menjadi murid Nabi Ilyas, Elisa tidak hanya belajar tentang agama dan mukjizat, tetapi juga tentang kepemimpinan, strategi dakwah, dan cara menghadapi berbagai jenis manusia. Nabi Ilyas adalah guru yang sangat sabar dan telaten dalam mendidik muridnya. Hubungan antara Nabi Ilyas dan Elisa juga diwarnai dengan berbagai ujian. Ada kalanya Elisa harus memilih antara mengikuti keinginan pribadi atau menaati perintah gurunya. Ada kalanya dia harus menghadapi bahaya sendirian, sementara Nabi Ilyas berada di tempat lain. Semua ujian ini membentuk karakter Elisa menjadi seorang nabi yang tangguh. Ketika Nabi Ilyas akan diangkat ke langit, beliau memberikan wasiat terakhir kepada Elisa. Wasiat itu berisi pesan-pesan penting tentang cara memimpin umat, cara menghadapi penguasa yang zalim, dan cara menjaga kemurnian ajaran tauhid. Wasiat ini kemudian menjadi pedoman Elisa selama memimpin para nabi setelah Nabi Ilyas. Kereta berapi dan kuda berapi yang menjemput Nabi Ilyas digambarkan dalam berbagai kitab sebagai kendaraan yang sangat indah dan menakjubkan. Kereta itu terbuat dari cahaya murni, sedangkan kuda-kudanya memiliki sayap seperti malaikat namun tetap berbentuk kuda. Suara langkah kuda-kuda itu seperti musik surgawi yang sangat merdu. Setelah kenaikan Nabi Ilyas, Elisa tidak langsung menjadi pemimpin para nabi. Beliau harus melalui berbagai ujian dan pembuktian terlebih dahulu. Para nabi yang lain ingin memastikan bahwa Elisa benar-benar layak menggantikan posisi Nabi Ilyas yang sangat dihormati. Jubah Nabi Ilyas yang diwariskan kepada Elisa bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi juga memiliki kekuatan spiritual yang nyata. Ketika Elisa memakainya, beliau merasakan ada energi yang mengalir dalam tubuhnya, seolah-olah sebagian dari ruh Nabi Ilyas berpindah kepadanya. Dalam tradisi Islam, nama Nabi Ilyas sering disebut dalam doa-doa para musafir dan orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Dipercaya bahwa menyebut nama beliau dengan penuh keyakinan akan mendatangkan pertolongan Allah, terutama bagi mereka yang sedang tersesat atau dalam bahaya. Kisah lengkap Nabi Ilyas ini memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana seorang muslim harus bersikap dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Keteguhan iman, kesabaran dalam menghadapi cobaan, keberanian dalam menegakkan kebenaran, dan kerendahan hati dalam menerima nikmat Allah adalah nilai-nilai yang harus kita teladani dari sosok Nabi Ilyas alaihi salam.
Demikianlah kisah lengkap Nabi Ilyas alaihi salam yang penuh dengan mukjizat, perjuangan, dan hikmah yang mendalam. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi muslim yang lebih baik, lebih takwa kepada Allah, dan lebih semangat dalam berdakwah di jalannya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan konten-konten inspiratif lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.